Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah inayah dan hidayahnya jualah sehingga kita dapat berjumpa lagi di dalam acara penyampaian sejarah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, atau yang dikenal dengan Sirah Nabawiyah. Nah, kali ini memasuki episode ke-18. Salawat dan salam tidak lupa saya haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Nabi mulia, Rasul Amin yang telah datang ke dunia ini guna membawa suatu risalah yang akan menjamin manusia selamat, bahagia, baik di dunia maupun di akhirat bagi yang mau mengikutinya. Saudara-saudaraku, pada penjelasan sebelumnya telah kami sampaikan sekelumit tentang Isra Mi'raj, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dinaikkan atau diperjalankan terus ke Sidratul Muntaha. Nah, saudaraku, kali ini tiba saatnya kami menyampaikan perkembangan sejarah perjalanan Rasulullah SAW, yaitu tentang Baiat Aqabah pertama. Nah, pada uraian yang lalu juga telah kami sampaikan bahwa 6 orang penduduk Yastrib telah mengikrarkan keislamannya pada musim haji tahun ke-11 kenabian. Setelah itu mereka berjanji kepada Rasulullah untuk menyebarkan risalah Islam kepada kaumnya. Nah, kemudian hasilnya pada musim haji berikutnya, yaitu tahun ke-12 kenabian atau bulan Juli tahun 621 Masehi, ada 12 orang yang ke Mekah. 5 diantaranya merupakan bagian dari 6 orang yang bertemu Rasulullah SAW pada musim haji tahun sebelumnya. Orang ke-6 yang tidak hadir pada musim haji ini adalah Jabir bin Abdullah bin Ri'ab, dan 7 orang tambahannya adalah hasil dari dakwah mereka berenam. Dapat saya sebutkan ke-7 orang itu adalah yang pertama Mu'adz bin Al-Harits bin Afra dari Bani Najjar, suku Khazraj. Yang kedua Zawan bin Abdul Qais dari Bani Zuraik, suku Khazraj. Ubadah. Yang ketiga Ubadah bin As-Samit dari Bani Ghanam, suku Khazraj.
Yang kelima, Abbas bin Ubadah bin Nadlah dari Bani Salim, suku Khajraj. Dan yang keenam Abu Haisam bin At-Tayyahan dari Bani Abdul Ashhal, suku Aus. Serta yang ketujuh, Uwaim bin Sa'idah dari Bani Amru bin Auf, suku Aus. Nah, mereka semua menemui Rasulullah SAW di Akabah, sebuah tempat terletak di Mina. Di sana mereka berbaiat kepada beliau, sebagaimana poin-poin baiat para wanita saat penaklukan Mekah. Nah, saudaraku yang saya hormati, Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari jalur Ubadah bin As-Samit bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Kemarilah kalian, berbaiatlah kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh bayi yang lahir, tidak berbuat dusta yang kalian ada-adakan dengan tangan dan kaki, juga tidak mendurhakaiku dalam hal kebajikan. Siapapun di antara kalian yang menempatinya, maka ia akan mendapat pahala di sisi Allah. Barang siapa yang menepati sebagian dan melanggar sebagiannya, lalu mendapat hukuman di dunia, sejatinya itu merupakan penghapus dosanya. Dan barang siapa yang menepati sebagian dan melanggar sebagiannya, namun Allah menutupi dosanya, maka urusannya dikembalikan pada Allah. Dia akan menyiksanya atau mengampuninya." Kemudian Ubadah bin As-Samit berkata, "Maka aku pun berbaiat kepada beliau." Dalam riwayat lain, kami pun membaiat beliau atas perkara itu. Lalu seusai berbaiat dan musim haji berlalu, Rasulullah SAW mengirim utusan ke Yastrib bersama kepulangan orang-orang yang telah berbaiat. Ini adalah utusan pertama dalam Islam. Tujuannya tidak lain untuk mengajarkan syariat Islam kepada masyarakat Yastrib dan memahamkan mereka seluruh sendi-sendi agama. Mereka diberi amanah untuk menyebarkan agama Islam kepada orang-orang yang masih berada dalam kesyirikan. Untuk tugas mulia ini Rasulullah mempercayakannya kepada seorang pemuda yang merupakan as-sabiqunal awwalu, yaitu Mus'ab bin Umair al-Abdari. Nah, saudara-saudaraku, sesuatu keberhasilan yang gemilang dicapai. Setibanya Mus'ab bin Umair di Yastrib, ia memilih untuk menginap di rumah As'ad bin Zurarah. Mereka berdua menyebarkan Islam ke penduduk Yastrib dengan penuh dedikasi dan semangat tinggi. Lebih-lebih Mus'ab sendiri dikenal sebagai pemuda yang pandai membaca Al-Quran. Di antara gambaran paling mempesona dari keberhasilan dakwah ditunjukkan ketika As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair pergi ke perkampungan Bani Abdul Ashhal dan Bani Dafar. Mereka berdua memasuki salah satu kebun milik Bani Dafar, kemudian duduk di samping sumur Marok. Beberapa orang yang telah memeluk agama Islam pun berkumpul dan duduk di sekitar mereka berdua. Lalu mengetahui berita itu, Sa'ad bin Mu'adz berkata kepada Usaid bin Hudair, ketika itu dua pemuka kaum Bani Abdul Ashhal tersebut masih dalam kubangan kesyirikan. Pergi dan temui kedua orang pendatang yang telah membodohi orang-orang tak berdaya dari kaum kita. Hardik dan halangi mereka agar tidak datang ke perkampungan ini. Kalau bukan karena As'ad bin Zurarah adalah putra dari bibiku, tentu aku sendiri yang akan turun tangan dan menyelesaikan urusan ini. Lalu Usaid langsung mengambil tombak dan beranjak menuju sumur Marak. Tatkala As'ad bin Zurarah melihat kedatangan Usaid bin Hudair, ia berkata kepada Mus'ab bin Umair,
orang yang mendatangi kita ini merupakan sosok pemuka kaum. Percayakanlah urusan ini kepada Allah. Jika ia berkenan duduk, maka aku akan mengajaknya berbicara, jawabnya. Usaid tiba di hadapan mereka berdua dengan raut wajah penuh murka. Kemudian mereka dengan nada tinggi, untuk apa kalian mendatangi perkampungan kami? Apakah kalian ingin membodohi orang-orang lemah kami? Jika kalian masih sayang dengan nyawa, nyalah dari hadapan kami. Dengan suara santun Mus'ab menjawab, bagaimana bila engkau duduk terlebih dahulu sehingga bisa mengetahui apa yang akan kami sampaikan? Jika ada kebaikan di dalamnya, engkau bisa mengambilnya. Dan jika tidak ada yang engkau sukai, maka engkau tidak perlu menerimanya. Baiklah, itu ucapan bijaksana, jawab Usaid seraya menancapkan tombak ke tanah dan duduk di samping Mus'ab. Mus'ab menjelaskan agama Islam kepada Usaid, lalu membacakan beberapa ayat Al-Quran kepadanya. Mus'ab berkomentar, demi Allah aku telah melihat ketertarikannya kepada Islam lewat wajahnya. Sebelum ia mengomentari penjelasanku, aku melihat rona keceriaan di wajah dan bibirnya. Usaid bin Hudair berkata, alangkah indahnya perkataan ini. Apa yang pertama-tama kalian lakukan saat kalian masuk agama ini? Keduanya menjawab, mandi dan bersihkan pakaianmu. Setelah itu ucapkan syahadat dengan benar, lalu sholat 2 rakaat. Usaid langsung beranjak untuk mandi dan membersihkan pakaiannya. Kemudian bersyahadat dan sholat 2 rakaat. Kemudian Usaid lalu berkata, di belakangku ada orang laki-laki. Jika saja ia mengikuti ajakan kalian berdua kepada Islam, tentu seluruh kaumnya akan mengikutinya. Yang dimaksud adalah Sa'ad bin Mu'adz. Saudaraku, setelah mengambil tombaknya, Usaid beranjak menemui Sa'ad yang tengah berbincang-bincang bersama kaumnya di balai pertemuan. Melihat kedatangan Usaid, Sa'ad berujar, demi Allah, wajah Usaid begitu cerah. Wajahnya tidak seperti saat ia pergi. Sesampainya di hadapan Sa'ad, ia langsung disambut dengan pertanyaan, apa yang telah kamu perbuat? Usaid menjawab, aku telah bercakap-cakap dengan dua pendatang itu. Demi Allah mereka tidak membahayakan kita. Aku telah melarang mereka berdua untuk mendatangi perkampungan kita. Namun mereka malah menjawab, kami akan melakukan apa yang engkau sukai. Usaid bin Hudair melanjutkan, aku mendapat kabar bahwa Bani Harithah telah keluar mencari As'ad bin Zurarah guna membunuhnya. Padahal mereka tahu bahwa As'ad adalah putra dari bibinya. Tampaknya mereka sengaja ingin mencederai perjanjian denganmu. Nah, mendengar penyampaian Usaid, darah Sa'ad bin Mu'adz bergejolak. Dengan penuh emosi, ia langsung berdiri dan mengambil tombaknya. Lalu bersegera menuju tempat As'ad bin Zurarah sebelum didahului oleh Bani Harithah yang ingin membunuh putra bibinya. Sesampainya Sa'ad di sumur Marok, ia dapati As'ad bin Zurarah dan Mus'ab bin Umair masih duduk dalam keadaan tenang. Tidak ada bahaya dari Bani Harithah yang mengancamnya sebagaimana yang diceritakan oleh Usaid. Barulah ia sadar jika ia diakali oleh Usaid agar bisa mendengarkan penuturan kedua orang ini. Dengan wajah masam ia berkata kepada As'ad bin Zurarah, wahai Abu Umamah, demi Allah, jika bukan karena hubungan kekerabatan di antara kita, tentu aku tidak akan membiarkan hal ini terjadi. Kamu telah datang ke perkampungan kami dengan membawa sesuatu yang tidak kami sukai. Sebelum kedatangan Sa'ad bin Mu'adz, As'ad bin Zurarah telah mewanti-wanti Mus'ab bin Umair, demi Allah, yang akan mendatangimu berikutnya adalah seorang ketua suku yang disegani kaumnya. Jika ia mengikuti keajakanmu, tentu tidak akan ada satupun dari kaumnya yang akan menyelisihimu. Semuanya akan turut masuk Islam. Lalu Mus'ab bin Umair menjawab, maukah engkau duduk dan mendengarkan penjelasanku terlebih dahulu? Jika engkau melihat ada manfaat yang bisa diambil, maka ambillah. Namun jika tidak ada manfaat yang bisa engkau ambil, kami akan hengkang dari kampungmu. Baiklah,
engkau cukup bijaksana dengan tawaran itu, jawabnya sambil menancapkan tombak ke tanah lalu duduk. Lalu kemudian Mus'ab bin Umair menjelaskan hakikat Islam kepada Sa'ad bin Mu'adz dan dilanjutkan dengan membacakan beberapa ayat Al-Quran. Mus'ab bergumam, demi Allah, saya melihat ketertarikannya terhadap Islam dari wajahnya sebelum ia berkomentar terhadap penjelasanku. Aku juga melihat rona keceriaan di wajah dan bibirnya. Seusai mendengar bacaan Al-Quran, Sa'ad bertanya, apa yang pertama-tama kalian lakukan jika kalian masuk Islam? Mereka berdua menjawab, mandi, membersihkan pakaian, mengucapkan syahadat dengan benar, lalu sholat 2 rakaat. Sa'ad pun segera mengerjakan semua arahan itu, lalu mengambil tombaknya yang ia tancapkan ke tanah, dan kembali menemui kaumnya yang sedang berbincang-bincang di balai pertemuan. Tatkala mereka melihat Sa'ad, mereka berkomentar, demi Allah, rona wajah Sa'ad tidak seperti saat ia meninggalkan kita tadi. Nah, sesampainya Sa'ad di tengah-tengah kaumnya, ia berkata, wahai Bani Abdul Ashhal, apa yang kalian ketahui tentang posisiku di tengah kalian? Mereka menjawab, engkau adalah pemuka kami, orang terpandai di antara kami dan orang yang paling kami percaya. Kemudian Sa'ad bin Mu'adz dengan tegas berkata, aku tidak akan berbicara kepada kalian, baik laki-laki maupun perempuan, sebelum ia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Saudara-saudaraku yang saya muliakan, sebelum matahari kembali ke peraduannya, seluruh anggota kaumnya telah menjadi muslim dan muslimah. Masya Allah, kecuali satu orang saja, yaitu Al-Usairim namanya. Ia baru mengikrarkan keislamannya saat perang Uhud, kemudian terjun ke kancah perang, sehingga akhirnya terbunuh menjadi syuhada. Setelah keislamannya, ia belum sempat mengerjakan salat, meski hanya 1 rakaat. Pun demikian Rasulullah SAW bersabda secara khusus untuk dia, Usairim, yaitu Rasulullah berkata, ia beramal sedikit namun mendapatkan pahala yang banyak. Nah, Mus'ab bin Umair tetap tinggal di kediaman As'ad bin Zurarah guna meneruskan dakwahnya kepada agama Islam di kabilah-kabilah lain. Seiring berjalannya waktu, tidak tersisa satu perkampungan kaum Ansar pun, kecuali di dalamnya didapati sejumlah laki-laki dan wanita yang beriman. Hampir-hampir tidak ada yang tersisa, kecuali 3 kampung saja, perkampungan Bani Umayyah bin Zaid, Bani Khatmah, dan Bani Wa'il. Nah, di antara mereka terdapat tokoh yang bernama Qais bin Al-Asad. Ia adalah seorang penyair yang sangat ditaati oleh kaumnya. Ia senantiasa unjuk gigi di barisan terdepan dalam menghalangi dakwah Islam kepada kaumnya, hingga terjadi peristiwa Khandaq tahun ke-5 Hijriah. Saudara-saudaraku yang saya banggakan, sebelum musim haji tahun ke-13 usai, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah dengan membawa kabar gembira kesuksesan dakwahnya ke hadapan Rasulullah. Dia juga mengisahkan berbagai kondisi kabilah-kabilah yang telah menerima dakwahnya di Yastrib, kekuatan mereka dan kesiapan mereka dalam memberikan perlindungan kepada saudara Islam dan seiman di Makkah. Nah, inilah luar biasa keberhasilan dari perjuangan para ke-6 dari ketujuh orang dari Yastrib, kota Yastrib atau kota Madinah yang kita kenal saat ini, yang berhasil di dalam mengimplementasikan baiat Aqabah pertama, sehingga kemudian
berbondong-bondong masyarakat Yastrib memeluk agama Islam dengan benar-benar tulus dan ikhlas. Demikianlah saudara-saudaraku penyampaian mengenai sejarah Nabi SAW, yaitu mengenai baiat Aqabah pertama, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan episode berikutnya, yaitu baiat yang kedua. Semoga dapat menambah khazanah wawasan kita tentang sejarah dari Rasulullah SAW atau sirah nabawiyah. Terima kasih atas atensi saudara-saudaraku. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.